segala macam gitu. Jangan kemana-mana kalau udah lewat maghrib, Betul. jangan depan pintu kalau lagi kayak maghrib. gitu-gitu. Yang paling parah tuh nggak boleh tidur siang katanya. Nanti sel darah putihnya naik. Kalau saya Kak ada tempel gunting di sini. Gunting yang lipat itu karena supaya anaknya nggak itu ke anak yang jelek-jelek gitu. Kalau saya seperti itu Kak, kalau itu tidak mengganggu, why not? Cuman tempel gunting doang ya, itu menggunting juga hati-hati juga. Tapi itu kalau gunting kalau lepas ketusuk juga hati-hati juga gitu. Ngidam. Kayak gitu. Ikutin Kalau ngidamnya. ngidam nanti. Kalau ngidam nanti gitu. deh. Oke. Bahas ya, bahasan lain lagi. Oke. Gitu Kak. Jadi artinya kita mesti memilah-milah nih mana mitos yang boleh kita ikutin. Artinya simbiosisnya itu menguntungkan buat dia tapi tidak kenapa-napa sebenarnya. Atau malah merugikan. Itu yang malah bahaya gitu. Nggak boleh makan A, B, C. Terus saya lama-lama bilang gini, ya udah kamu makan nasi sama garam aja deh. Iya kan, maksudnya nggak usah semuanya nggak boleh dimakan gitu. Parno. Lama-lama kamu makan nasi sama garam doang gitu. Nah, jadi harus pilah-pilah nih. Yang mana yang mesti oke, yang mana yang enggak. Nah, disitulah dukungan suami Kak. Ya. Gitu. Bahwa namanya psikologik wanita memang seperti itu. Ya suami sebagai pendamping dia mesti kasih tahu bahwa ini real fact-nya loh, dokternya udah bilang kayak gini, ya udah itu yang lo patok, ini yang lo pegang gitu. Jangan terlalu, kan namanya ibu-ibu suka ngerumpi ya. Suaminya pergi kantor, dia keluar rumah lagi sapu, kamu lagi hamil 7 bulan, gak boleh nyapu loh. Wah, takut gitu. Apalagi kita suka superstitious banget kan budaya kita kayak apa ojek online bawa misalnya nanas misalnya, wih gak boleh makan nanas loh gitu dan segala macam lah. Ya itulah di situ saya selalu bilang kamu ketemu saya sebulan sekali gitu. Catatlah semua apa yang kamu mau nanya, silakan bertanya apa saja yang kamu mau nanya pada saat di tempat praktek saya. Gitu. Supaya kamu pulang dengan otak terisi, bukan otak yang kosong. Pertanyaan paling kocak tentang seksualitas dan kehamilan yang pernah kalian berdua terima selama praktek tuh yang kayak gimana sih? Kayak apa ya? Ajaib Apa banget. ya? Apa udah terlalu banyak yang ajaib? Banyak sih. Banyak sih, tapi apa ya? Apa ya yang paling kocak ya? Soalnya kayak nyundul-nyundul lah, Iya, itu banyak apalah, sih. iya kan? Pas lagi vagina spasm, takutnya juga Oh iya, kram. itu salah satunya Kak. Jadi pada saat orgasme tentu cairan wanita akan mengeluarkan cairan. Yang ditakutkan suaminya itu adalah ketubannya yang keluar. Itu adalah ketubannya. Meskipun dia squirting juga nggak begitu ya ketubannya. Gitu. Jadi saya selalu bilang harus bedakan nih. Jadi jelasin dulu ketuban seperti apa, kencing seperti apa, squirting seperti apa. Kayak gitu. Kalau Eca apa Ca yang ajaib? Mungkin saking banyaknya gitu loh dok. Apa ya? Yang ajaib ya? Kalau aku sih kayaknya lebih ke masalah posisi sih ya. No, banyak yang posisi ya. Posisi karena kalau misalnya mungkin ada beberapa pasangan yang memang rutin berhubungan seksual ya. Jadi pada prinsipnya kalau mereka di trimester 2 dan 3 tuh suka nanya posisi yang enak tuh sebenarnya kayak apa gitu. Ya balik-balik lagi sebenarnya nyamannya kayak apa. Karena kan kalau hamil apalagi yang makin gede ya. Jangan nindis perut juga ya. Betul. Posisi aja sih kalau aku sih. Soalnya kadang-kadang mereka lebih bertanya soal posisi paling ya, sering. gitu. Ya kan udah pernah ya kita ngebahas ya soal posisi pada satu hubungan seks gitu ya. Misalnya jangan sampai lagi spooning gitu ya dan sebagainya itu kayak gitu-gitu. Ya yang penting nyaman. Sekali lagi nyaman buat si perempuan, oke? Iya. Balik-balik ya. Nyaman buat si perempuan. Oke, pertanyaan terakhir. How do you stand on abortion gitu? Kapan sih kondisi-kondisi yang sebenarnya memungkinkan untuk aborsi, kapan sih yang enggak? Aborsi. Pertanyaannya susah banget nih. Susah banget. Kalau mereka kesulitan, mereka juga suka narik psikolognya ke situ ya. Jadi berat sekali hidup ini. Berat. Karena ini di Indonesia hukumnya masih sangat-sangat ketat ya, dan nggak jelas arahnya kemana. Tapi kalau saya sendiri ya, saya pribadi jujur aja setiap kali ada yang datang, terutama case by case pasti. Kalau dia memang belum menikah, ya mau nggak mau tetap kita konseling gimana caranya supaya dia bisa dapat tempat yang nyaman dan tetap bertahan si bayinya, karena bayi ini nggak salah gitu. Iya. Jadi otomatis bagaimanapun caranya saya tetap pertahanin gitu. Kecuali misalnya pada kasus saya pernah yang paling berat banget waktu itu harus dikeluarin dari usia 20 minggu dengan kondisi ibu yang benar-benar drop banget, usia di atas 35 tahun, preeklamsi berat, tekanan darah tingginya luar biasa, nggak pernah turun. Apa? Tekanan darah tinggi saat kehamilan nggak pernah turun lebih dari
200 tensinya ya. Itu luar biasa banget, dan udah sampai gangguan ginjal, udah sampai gangguan jantung segala macem. Aduh. Dan kehamilannya akan memperberat. Dengan kondisi bayinya baik-baik aja gitu, jujur aja baik-baik aja, tapi dengan tekanan darah seperti itu akan membuat ibunya pada akhirnya bisa meninggal. Jadi ya mesti dikonseling baik-baik. Dan sampai pada akhirnya dikonseling bertahan sampai 20 minggu dan akhirnya kita terminasi, mau nggak mau gitu. Itu paling berat waktu itu, karena berusaha bertahan, berusaha mempertahankan kondisi ibunya juga, tapi ibunya bener-bener udah bengkak banget, semua udah rusak, mau kemana-mana. Akhirnya bapaknya bilang, "Dok, kalaupun saya harus memilih, saya memilih istri saya." Wow, that's tough. Ya, ada juga Kak, di rematis juga, kalau dengan kelainan janin, terutama tuh, ketahuan nih, banyak sekali kelainan janin ya. Salah satunya adalah, tempurung kepalanya itu nggak terbentuk. Atau kita sebutnya anencefal. Ya, itu kita bisa ketahui di usia yang sangat muda, mungkin sekitar 14 minggu, 15 minggu sudah ketahuan gitu ya. Nah, itu dilematis nih. Bayi masih hidup, tapi dengan keadaan yang cacat dalam tanda kutip. Nah, kita selalu konseling nih ke ibu sama bapaknya. Bagaimana keadaan kayak gini? Mau nerima nggak? Gitu. Mau nerima apa enggak? Gitu. Dengan memang balik lagi ya Kak, nyawa kita nggak ada yang tahu ya. Gitu. Nyawa kita nggak ada yang tahu. Mau kamu besarkan dengan resiko seperti ini. Mau kamu keluarkan dengan resiko seperti ini. Silakan dipilih. Dan mereka biasa akan membalikan ke kita Kak. Gitu. Ya elah. Betul, itu yang sulit. Bener itu paling sulit. ya. Dia akan balikan ke kita. Menurut dokter bagaimana? Wah, itu yang paling nggak enak gitu. Itu paling nggak enak. Ya, I feel you. tugas kita berdua, saya dan Dokter Gracia itu cuma mau jelaskan. Keputusan tetap balik lagi. Betul. Harus tetap balik ke positifnya ke arah sini, negatifnya ke arah sini. Silakan dipilih. Ya, jadi gini sih friends, soal aborsi itu tidak pernah ada yang mudah. Baik buat mereka sebagai dokter ataupun saya sebagai seksolog nggak mudah. Karena setiap kasus tuh beda-beda keunikannya. Bukan hanya masalah perkosaan gitu ya. Ada masalah premarital sex, ada masalah-masalah juga. Seperti ini aja kayak kita mau milihnya gimana, kayak misal kejadian pada Dokter Gracia gitu ya. Pasiennya bayinya baik-baik aja gitu, tapi keadaan ibunya enggak gitu. Ada pilihan-pilihan yang pasti selalu berat gitu ya. Baik pada ayahnya, pada ibunya, atau pada kondisinya yang kadang-kadang benar-benar nggak menguntungkan aja untuk memiliki anak atau apapun itu. Jadi kalau misalnya pun kami setuju pada abortion right yang selalu jadi konflik, tetap aja sebagai nakes sih, kami tetap akan melihat case by case. Ya. Betul. Jadi nggak bisa disamakan. Ketika disetujui, Betul. Oh iya kami setuju abortion right, bukan berarti semua orang boleh aborsi kapan aja gimana aja, nggak dilihat brutal begitu juga. Tapi ketika ada orang memilih aborsi atas semua well informed decision-nya dia gitu ya, sudah dipilih. Oke, ini informasi gitu bahwa saya tidak siap dan segala macam. Mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai gitu. Betul. Meskipun misalnya bukan aja perkosaan lah, misalnya premarital sex, hal-hal yang seperti itu yang biasanya orang tuh jahat dan mengecam manusia lain gitu. Padahal mereka juga punya hak akses terhadap kesehatan gitu. Nah itu yang sebenarnya yang tidak boleh kita stigma gitu. Dan semua orang layak mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan informasi, dan semoga apa yang kami bicarakan, diskusikan di sini, istilahnya mungkin kalau istilahnya saya itu buat perempuan, semoga kamu makin menjadi vagina genius, makin paham kesehatan seksualmu, makin paham konsekuensi yang kamu pilih dari perilaku seksualmu, gitu ya. Jadi yang penting gitu ya, perilaku seks yang beresiko itu adalah hindari kehamilan yang tidak diinginkan, gitu ya, dan perilaku seks yang beresiko terhadap infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. 3 hal ini. Jadi bukan masalah seks bebas, masalahnya adalah perilaku seks beresiko, gitu. Kalau sampai ada kehamilan, kenapa sih sampai segini panjangnya ngundang kedua dokter yang sibuknya luar biasa ini gitu ya. Supaya kamu tahu terhadap pilihan-pilihanmu dan jangan sampai mesti ke sana dulu ya. Udah kepentok baru ribet terus ini kita juga jadi bingung bantuinnya ngambil keputusan. Jadi sebelum kalian melakukan apapun yang berhubungan dengan perilaku seksual, lihatlah ini adalah konsekuensi yang mungkin akan kalian ambil.
sebelum menikah gitu ya, diskusikan dulu mau punya anak berapa. Betul. Ya, kapan mau ininya, apakah mau karir dulu. Kalau yang satu pengen punya anak, satu enggak, jangan dipaksa, bukan jodohnya. Cari yang sama-sama mau punya anak, sama-sama nggak mau punya anak gitu ya. Dan kalau misalnya didiskusikan, saya harus punya anak laki, saya harus punya anak perempuan, ya kamu ya laki-laki yang harus bikin itu. Kamu yang harus memastikan bisa nggak genetiknya diatur-atur kayak tombol gitu ya. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang belum paham, boleh di-share video ini banyak-banyak. Silakan kasih komen kalau pengen mengundang kedua dokter hits ini, gitu ya. Apa pertanyaannya mungkin dituliskan dulu, nanti saya kumpulkan, saya akan coba komunikasikan sama mereka. Siapa tahu bisa Instagram live bareng sama Dokter Gracia atau sama Dokter Doni. So, thank you ya. Thank you. Setelah 5 operasi dan sekian purnama, akhirnya sama tadi terjadi. sama hari ini, sama. Epic, sampai mereka pakai scrub keren banget. Warnanya sama juga ya. Warnanya sama. Baju jaga. Thank you sih friends, sampai ketemu di Ziklas berikutnya. Bye. Thank you. Nanti pas lagi itu